15 menit, tapi Anda pakai 10 dan 5 untuk interupsi. Tepuk tangan untuk Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Ini ke tempat dia dulu yang di Prambors, dan karena saya tinggal di Menteng, maka Prambors tempat main saya. Dan di sini. Terima kasih Neno mengundang saya. Sebenarnya dia nggak undang, dia memaksa saya ke sini. Harus itu. Dan paksaan Neno tidak mungkin ditolak. Karena itu bagian dari upaya untuk merawat kakak saya. Dan ini adalah forum saya ke-35. Ambasador. Oke, saudara-saudara, saya tertarik. Ternyata ini adalah bukan barang bekas, ini bekas barang. Tadinya dia berfungsi sebagai tempat cat, sekarang dia berfungsi sebagai gendang. Jadi ada barang yang berubah fungsi. Bedakan bekas barang dan barang bekas. Bedakan bekas presiden dan presiden bekas. Bekas presiden akan dikenang karena prestasi. Tapi ada presiden yang sudah bekas, masih menjabat tapi sudah bekas. Artinya tak berguna karena bekas, sudah bekas. Ada dua choir yang sana mengolah kesederhanaan untuk menghasilkan nada. Yang ini memanfaatkan partitur untuk menghasilkan nada. Saya tidak bisa menilai yang ini berdasarkan yang itu. Demikian sebaliknya, saya tidak bisa menilai itu berdasarkan yang itu. Dua-duanya punya standar keindahan. Tapi kendati untuk memainkan orkestra ini saya mesti baca partitur. Sebaliknya, setelah saya mendengar orkes gelandangan itu, baru saya mendengar partitur. Tapi dua-duanya memproduksi nada. Jadi dua-duanya adalah keindahan dari keindonesiaan. Kita menikmati perbedaan, tapi tidak mempertengkarkannya. Tadi saya telat karena dari luar kota. Pertawan telepon wawancara presentasi itu. Saya mau ke acara 212. Komentar yang pertama adalah, loh, Bang Rocky Anda kan liberal. Ngapain ada di 212? Jadi Anda lihat pengetahuan wartawan tentang kosakata pun itu pengetahuan barang bekas. Karena di kepalanya langsung dia bikin kontradiksi. Bahwa Anda seharusnya jangan hadir di situ. Kan itu semiotiknya, pesannya. Semacam protes. Loh, kata lo itu sesuatu yang menyebabkan partitur itu berantakan. Loh, Anda kan liberal. Bahkan kata liberal dia nggak paham. Kalau sekarang justru itu. Kalau Anda seorang liberal, Anda ini
Pada pikiran, karena bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran bermutu. Sekarang kamera pocket itu diserahkan pada sesosok wajah, dan dari dulu begitu wajah. Aulanya segitunya. Mau dilihat dari kiri kanan dari atas bawah, kita nggak lihat otaknya. Sampai di situ ada duit nggak? Lanjut. Jadi teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini didirikan oleh kumpulan akal pikiran. Oleh karena itu kita harus setiap hari memberi award pada alam pikiran. Nah, itu yang nggak ada di kita. Tentang award ada satu award yang sebetulnya boleh saya berikan ke depan Monas. Namanya biasanya di tradisi intelektual ada yang disebut Darwin Awards, yaitu penghargaan untuk mereka yang berupaya untuk mendulukan diri sendiri. Karena mereka telah menyumbang dengan cara membunuh diri, membunuh pikirannya sendiri, dia menyumbang pada mereka yang menginginkan perubahan. Jadi kalau ada 212 awards diberikan kepada mereka yang berpikir, dan diberikan kepada mereka yang anti pikiran. Saya berharap bahwa forum semacam ini akan dikenal oleh bangsa ini sebagai forum akal sehat. Dan 212 jelas di atas 200.
Jadi David Ward tadi boleh saya sebut sebagai Ward 200. Sekolah pertemuan. Nah, kita ada di dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia, berupaya untuk menerbitkan kembali Al-Quran. Karena hanya dengan cara itu kita berterima kasih pada founding person kita. Karena mereka adalah guru dan pemikiran. Seperti harapan milenial saat ini, yaitu menghadapi pemimpin yang mampu berpikir. Karena ke depan bumi adalah pertandingan. Tadi saya baca berita di CNN, World Bank memberi teguran pemerintah Indonesia karena salah di dalam mengoperasionalkan konsep infrastruktur. Dan atau besok apa yang dibuat lagi yang dianggap sebuah, hanya dianggap World Bank merestui yang untuk mereka sendiri. Dan pesan saya bagi milenials, mulailah menumbuhkan harapan, menumbuhkan politics of hope, sambil belajar dari politics of hope. Itu kita membayangkan generasi baru 10 tahun ke depan mampu duduk jadi CEO, jadi pemimpin korporasi, pemimpin akademik, pemimpin universitas. Tapi itu menghendaki pembaruan kebijakan. Oh sekarang Pak Presiden mengatakan kita akan menuju pada industri 4.0. Itu hoax. Karena kalau kita mau masuk ke 4.0, mestinya generasi sekarang tidak dikurangi visi. Padahal faktanya 7 juta anak wanita yang 10 tahun lalu jadi millennials mengalami nutritional stunting, mengalami gizi. Jadi apakah mereka akan berada di dalam tol dengan otak yang menciut karena kekurangan gizi? Pasti mereka ada di situ. Sebagai apa? Sebagai pengemudi mobil mewah, sebagai bisnisman yang bolak-balik dalam tol untuk bisnis. Tidak, mereka ada di situ sebagai permintaan kita. Itu maksudnya. Bukan sekedar sebagai permintaan kita. Mereka menjadi permintaan kita karena harus membayar utang negara. Karena setiap anak yang lahir hari ini langsung terbebani 30 juta rupiah utang negara. Jadi kekurangan gizi sekaligus berutang. Apa yang bisa dihasilkan oleh rezim demokrasi? Rezim yang membangun jalan tol dan lupa membangun jalan pikiran. Teman-teman, terima kasih undang saya dan saya kira cukup segitu sebelum besok saya dipanggil. Soal karena kelebihan keseluruhan saya bataskan di situ dan saya percaya bahwa batas itu akan kita lampaui di 2019. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rocky. Semoga Anda sehat terus. Ini adalah